Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita bisa berjumpa di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kali ini temanya spesial, kita akan membahas tentang mengingat kematian. Mati bukan akhir dari segala-galanya, tapi mati adalah awal dari segala-galanya. Karena mati adalah awal dari segala-galanya, maka kematian adalah gerbang kebahagiaan untuk orang yang senantiasa amal soleh, dan gerbang kenistaan untuk senantiasa orang yang tidak beramal soleh. Oleh karena itu maka mati adalah gerbang kebahagiaan untuk orang amal soleh. Berbahagialah orang yang wafat dalam keadaan soleh. Kenapa? Ketika orang yang wafat, kemudian dia adalah ahli amal soleh, maka jangan ditunda-tunda si mayit, harus cepat dikuburkan. Kenapa? Karena dia rindu, sudah ingin bertemu dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah pun merindui dia, ingin senantiasa meliputi dia dengan penuh kerahmatan di alam kuburnya. Pun sebaliknya, orang yang wafat dalam keadaan tidak amal soleh, maka jangan lama-lama dibiarkan di dunia ini. Jangan lama-lama dibiarkan di rumahnya. Kenapa? Karena takut membawa malapetaka untuk penghuni bumi, untuk penduduk rumahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan malaikat azab pun sudah lama menanti, ingin cepat menyiksanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu maka ketika kita hidup di bumi ini, hendaknya kita memperbanyak mengingat kematian. Supaya apa? Supaya kita senantiasa beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh. Apa sih yang kita banggakan? Fisik yang gagah tidak bisa dibanggakan. Mentereng jabatan tidak bisa dibanggakan. Tinggi kedudukan tidak bisa dibanggakan. Banyak kekayaan pun tidak bisa dibanggakan. Istri yang cantik tidak bisa dibanggakan. Anak banyak pun tidak bisa dibanggakan. Kecuali yang kita banggakan adalah hanya amal soleh. Banyak orang sekarang yang tidak mengingat kematian. Perasaan akan hidup selama-lamanya. Karena dia disibukkan dengan dunia. Alhaakumut takasur. Kata Allah. Banyak orang yang menyibukkan dirinya dengan dunia. At-takasur. Ditumpuk-tumpuk itu dunia. Seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya di dunia. Lupalah dia tentang akhirat. Lupalah dia tentang kematian. Baru dia ingat. Hatta zurtumul maqabir. Ketika badannya digotong oleh tetangga dan saudaranya ke alam kubur, ke pekuburan. Zurtumul maqabir. Baru dia ingat. Masya Allah. Harta yang ditumpuk-tumpuk begitu banyak. Istri yang dicintai, anak yang disayangi, jabatan yang menjadi kebanggaan semasa hidupnya. Ketika digotong ke kuburan, itu semuanya tidak berarti apa-apa. Bahkan istri yang kita cintai meninggalkan begitu saja. Anak yang kita sayangi meninggalkan begitu saja. Mereka rebutan harta, na'udzubillah summa na'udzubillah, yang malah akan menjadi menyakitkan untuk si mayit di alam kuburnya. Kalla saufa ta'lamun. Mereka akan mengetahui, meyakini bahwa betul dunia ini sementara, bahwa betul pangkat, jabatan, harta ini tidak ada gunanya. Hanya amal solehlah yang berguna. Hanya amal solehlah yang akan menemaninya di alam kubur. Maka ketika orang di alam dunianya banyak amal soleh, hartanya banyak dia infakkan dan sedekahkan dan dia wakafkan. Istri yang cantik dia urus, dijadikan orang yang soleh sehingga rajin ibadah. Anak yang banyak yang dia sayangi dia didik sehingga soleh, anaknya jadi rajin ibadah.
pangkat dan jabatan yang dia kejar pun dijadikan media untuk menyolehkan karyawan, untuk menyolehkan anak buah, membuat aturan-aturan yang sehingga anak buahnya menjadi soleh. Maka kebaikan-kebaikan itulah yang akan menantinya di alam kubur. Ketika jasad ketika jasad kita dimasukkan ke liang lahat, rahmat Allah, amal soleh itulah yang sudah menunggunya. Dimasukkan ke liang lahat tubuh kita, ditutup oleh papan, ditutup oleh tanah, ditinggalkan oleh sanak saudara. Maka datanglah malaikat. Untuk orang yang amal soleh, datang malaikat Basyar Mubasyir. Begitu datang menghampirinya penuh dengan kebahagiaan. Assalamualaikum ya Abdullah. Kita terbangun. Waalaikumsalam. Man anta, siapa kamu? Ana malakun min mulukillah. Saya adalah malaikat daripada malaikatnya Allah. Dan saya akan menanya tentang tauhid. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka. Malaikat bertanya seperti itu. Kita jawab, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Allah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Al-Quran adalah pedomanku, mukminin mukminat adalah saudaraku. Ketika kita lulus menjawab pertanyaan semua malaikat itu, bilisanin fasih, dengan lisan yang fasih, wa'tiqodin jajimin, dengan i'tiqod yang kuat, malaikat mengatakan num naumatal arus, tidurlah dengan penuh kebahagiaan seperti tidurnya di malam pengantin baru yang didambakan. Rahmat Allah turun kepadanya. Amal soleh menyertainya, bacaan Quran menyertainya, sedekah menyertainya, wakaf menyertainya, tahajud menyertainya, istri yang disolehkan menyertainya, anak yang disolehkan menyertainya, hidup bahagia di alam barzakh. Masya Allah, itu gambaran, satu gambaran. Tetapi untuk orang yang amalnya tidak soleh, orang yang penuh dengan kemaksiatan, begitu dimasukkan ke liang lahat, ditutup pakai papan, dikubur pakai tanah, maka langsung terasa sempit, pengap, gelap, luar biasa. Siksa Allah datang. Malaikat menanyakan, malaikat Munkar wa Nakir yang wajahnya menakutkan, suaranya menggelegar, luar biasa. Begitu terbangun tidak mengucapkan salam, ya Abdullah, hai hamba Allah. Terkaget ketika malaikat menanyakan tentang tauhid, kita tidak bisa menjawabnya. Siksaan Allah menunggu. Ular yang sangat besar melilit, hewan-hewan buas menyiksanya, api terasa panas, tanah menjempitnya, luar biasa. Maka Masya Allah, ya Allah, tubuh kita ringsek, tulang belulang, acak di mana-mana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk orang yang tidak soleh. Oleh karena itu maka alam kubur satu taman. Alam kubur satu taman dari taman surganya Allah untuk orang yang amal soleh. Alam kubur bagian dari api nerakanya Allah untuk orang yang tidak beramal soleh. Kematian adalah awal dari segala sesuatunya. Ketika di alam kuburnya bahagia, pasti surga menantinya. Ketika di alam kuburnya sengsara, akhirat neraka menantinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kebahagiaan akhirat luar biasa. Orang yang amal soleh, rajin sedekah, rajin infak, sholatnya luar biasa, anak istrinya disolehkan. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu dia wafat, nanti di alam hisabnya akan dapat kemudahan, di alam mizannya akan dapat kemudahan, sirotnya akan mudah. Ketika masuk surga, dia akan dijemput oleh wildan dan akan dijemput oleh bidadari. Bidadara yang sangat ganteng, bidadari yang sangat ganteng akan menjemputnya dengan bahasa, wahai hamba Allah, aku diciptakan untukmu dan kau diciptakan untukku. Masya Allah, itu sambutan wildan dan itu sambutan bidadari, wahai hamba Allah, aku diciptakan untukmu untuk melayani kita di surga. Dan aku diciptakan untuknya, untuk dilayani oleh mereka. Nikmatnya luar biasa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka sering-seringlah kita mengingat kematian, supaya kita beramal soleh sebelum kematian datang kepada kita. Karena ingat, kematian datang kepada kita
itu tidak ada yang tahu. Mungkin sedang tidur kita wafat, mungkin sedang naik mobil kita wafat, mungkin sedang di kantor kita wafat. Caranya kematian datang kepada kita punya alamat dan punya cara tersendiri. Oleh karena itu maka siaplah kita menghadapi kematian dengan amal soleh. Jangan lengah sehingga kita takut wafat dalam keadaan tidak soleh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semua. Dan ketika kita wafat, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijadikan ahli yang bahagia di alam kuburnya dan di akhiratnya nanti. Dan dijadikan ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.